Dimainkan sebagai bek sayap kiri, Patinama berhasil memberikan warna baru di skema permainan Sintayong. Dirinya cukup disiplin dalam menjaga area pertahanan dari gempuran tim nasional Argentina. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, malam ini Indonesia akan menentang Turkmenistan dalam FIFA Matchday ataupun perlawanan persahabatannya. Ini untuk timnas senior. Jadi beberapa pemain naturalisasi telah ada bergabung bersama tim nasional ini untuk menentang Turkmenistan. Jadi naturalisasi pemain dalam tim nasional ini guys, kita berbicara terkait dengan ini kan adalah topik yang menuai beberapa perdebatan sengit di beberapa negara, terutama di Asia Tenggara ini ya, yang mana fenomena ini muncul ketika pemain asing yang bukan warga negara asli negara itu diberikan status kewarganegaraan dan kemudian dipilih untuk mewakili negara tersebut dalam pertandingan internasional ini. Jadi bagi sebahagiannya naturalisasi pemain adalah cara untuk memperkuat tim nasional dan meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi ya. Namun bagi hal-hal ini juga ada pertanyaan etika dan mengancam identitas olahraga nasional ini. Tetapi apapun guys, kepentingan pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan ini, dia dapat memperkuatkan tim nasional itu sendiri ya. Sama ada di peringkat berbagai umur ya, senior, U23 dan U20. Dan itu pengalaman-pengalaman pemain keturunan itu dibawa kembali ke pemain-pemain lokal ini untuk tim nasional ini. Dan di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam lah yang kurang menggunakan naturalisasi, tapi yang lain-lain semua ada pemain naturalisasi. Di Piala Dunia pun Maghribi ataupun Maroko menggunakan lebih kurang 13 pemain keturunan atau naturalisasi pemain untuk Piala Dunia Maghribi itu. Jadi itu tidak salah, itu hanya sebagai untuk menguatkan tim nasional itu sendiri. Terpulang kepada pemain naturalisasi itu memilih tim mana yang dia mahukan. Jadi yuk kita semak dalam video ini guys, di mana darah keturunan Eropa yang buat Indonesia ditakuti di Asia, starting mengerikan naturalisasi timnas. Oke, malam ini lawan Turkmenistan jam 20.00. Jangan lupa guys, sebelum itu kita semak dulu video ini, bagaimana Indonesia itu menjadi salah satu tim yang hebat dan kuat pada saat ini di Asia Tenggara. Daripada channel Cetakan Gol IDN, yuk kita semak video ini dulu. Tim nasional Indonesia punya daya magnet yang cukup besar untuk sejumlah pemain-pemain keturunan. Hal tersebut nggak terlepas dari proyek ambisius yang dicanangkan oleh sang pelatih Sintayong. Terbaru, PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi pemain Venezia yakni J-Izzet. Hadirnya pemain J-Izzet guys, ini yang terkini dan terbaru, ini akan masuk dalam timnas U23 untuk persiapan kelayakan Piala Asia U23, akan menantang Chinese Taipei pada 9 September dan juga 12 September akan menantang Turkmenistan juga. Jadi ini antara yang terbaru pemain naturalisasi. J-Izzet sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir, berasal daripada Belanda, keturunan Indonesia, bermain di Italia ya. Nah, di Italia, saya ingat sebelum ini dia di Belanda, rupanya dia bermain di Italia Liga 2-nya. Oke, yuk kita teruskan. Belanda ini akan mempersolid komposisi skuad asuhan Sintayong di Piala Asia 2023. Cetak Gol coba merangkum starting lineup mengerikan tim nasional Indonesia versi pemain naturalisasi dan keturunan sebagai berikut. Oh, mantap guys. Kalau ini semua ada, jangan lupa channel Cetakan ini. Proyek naturalisasi yang ambisius. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI sedang gencar membentuk proyek naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan. Sebagian dari mereka sudah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sang pelatih Sintayong membeberkan alasan kenapa dirinya ingin menaturalisasi pemain. Dia mengatakan kalau pemain Indonesia punya masalah fisik dan juga mental. Sintayong menyebut para punggawa Garuda masih kurang dalam segi postur dan kepercayaan diri. Proyek naturalisasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan federasi.
Namun beberapa pihak sempat menentang proyek naturalisasi Sintayong ini. Oh, ada Salah juga yang satunya nggak datang mau. dari pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia yakni Joko Pekik Irianto. Pekik Irianto menyarankan Erick Thohir segera meninggalkan budaya naturalisasi. Dia meminta sang ketua umum untuk fokus membina usia muda agar para pemain lokal bisa berkembang. Meskipun begitu, Erick Thohir tetap menjalankan amanat yang diberikan oleh Sintayong. Beberapa pemain keturunan telah disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Uniknya, mayoritas pemain yang dinaturalisasi berposisi sebagai bek tengah maupun bek sayap. Dikutip dari Bola Okezone, Sintayong ingin memperbaiki lini pertahanan yang cukup rapuh. Dia berkaca dari beberapa pertandingan timnas Indonesia yang telah dijalani. Menurut Sintayong, para pemain bertahan Garuda selalu kecolongan menghadapi situasi bola mati. Oleh sebab itu, Indonesia lewat PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi bek tengah Venezia Jay Itzes. Arya Sinulinga menilai Itzes punya kualitas yang mumpuni untuk berseragam merah putih. Anggota Komite Exco PSSI ini menyebut Itzes merupakan pemain yang berkualitas. Sinulinga juga memuji Erick Thohir yang gak main-main dalam memilih pemain keturunan. Sementara itu, Erick Thohir juga mengaku pemain keturunan Belanda ini punya potensi besar. Dia menilai hadirnya Itzes akan membuat tim nasional Indonesia semakin solid. Oh, solid. Tengok guys. Ini sudah jaga gawang bertemu dengan Bapak Erick Thohir ya. Penjaga gawang tim nasional Indonesia dirumorkan akan menaturalisasi Emil Audero Mulyadi. Rumor ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2021 yang lalu. Saat itu PSSI yang masih dipimpin oleh Muhammad Iryawan berencana untuk memperkokoh sektor pertahanan mereka. Namun sayangnya Emil menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Bersumber dari media Sports Indonews, Emil lebih memilih untuk berkarir di Italia. Saat itu fokusnya adalah bisa menembus skuad utama Gli Azzurri asuhan Roberto Mancini. Sayangnya hingga Mancini hengkang, Emil nggak kunjung mendapatkan pemanggilan. Sebaliknya, kiper kelahiran Mataram ini harus kalah saing oleh kiper pengalaman Gianluigi Donnarumma. Kini menurut laporan terbarunya, Emil punya peluang besar untuk berseragam timnas Indonesia. Namun sayangnya ayahnya menyebut jika Emil nggak akan bergabung ke dalam skuad Garuda. Meskipun begitu, PSSI masih punya stok kiper keturunan mumpuni seperti Cyrus Margono. Menurut laporan berbagai sumber, Margono punya peluang untuk berseragam merah putih. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu staf khusus Kemenpora. Dia mengatakan jika Margono punya kewarganegaraan ganda dan punya paspor Indonesia. Seandainya gagal, timnas Indonesia bakal lebih banyak mengandalkan Hernando Ari. Oh, ini oke juga bahwa Hernando Ari ini. Meskipun masih berusia 21 tahun, kiper kelahiran Semarang itu mampu menembus skuad senior. Hernando bahkan mendapatkan pengalaman berharga dengan menjadi starting lineup utama di laga kontra Argentina. Di laga itu dia mendapatkan pujian karena tampil kokoh meski kebobolan 2 gol. Nah, itu pengalamannya itu lawan Argentina. Oke, kita tengok pertahanan guys. Oh, ini yang beralih ke sektor pertahanan, skuad Garuda bisa mengenalkan pemain. Tengok guys, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shandy Patinama. Yang satu ini siapa nih? Baru lagi nih, ini yang 23 tahun nih yang dia bawa masuk pergi senior. Pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan. Mulai dari Jordi Amat, Shahid Patinama, Sandy Walsh hingga Elkan Baggett. Jordi Amat langsung menjadi andalan Sintayong sejak resmi dinaturalisasi pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya dia sempat terancam gagal membela timnas Indonesia. Alasannya Jordi Amat mendapatkan kritikan keras oleh para penggemar setelah bergabung ke Johor Darul Ta'zim. Beruntung proses naturalisasinya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Bersama skuad Garuda, Jordi Amat telah menjalani 7 pertandingan. Pemain kelahiran Barcelona ini bahkan sudah menyumbang 1 gol di laga menghadapi tim nasional Burundi. Sintayong mengatakan kehadiran Jordi Amat telah memberikan dampak positif di sektor pertahanan. Kemudian ada Elkan Baggett yang juga menjadi andalan Sintayong di posisi bek tengah. Pemain berusia 20 tahun ini memang bukanlah pemain naturalisasi. Pasalnya Elkan memilih kewarganegaraan Indonesia saat masih berusia di bawah 20 tahun. Sintayong bilang jika sang pemain punya kualitas yang bagus sebagai seorang bek tengah. Baggett dinilai punya postur yang tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik. Hal ini tentunya membuat Elkan Baggett lebih unggul dari bek lokal lainnya. Sejauh ini pemain Ipswich tahun itu sudah mencetak 2 gol saat membela skuad Garuda senior. Selanjutnya ada Patinama yang bermain untuk klub Viking FK di divisi utama Liga Norwegia.
Pemain kelahiran Belanda Ini pun sudah main naturalisasi pada awal dengan tahun Indonesia lalu. nih. Dia sudah melakoni debut perdananya di laga menghadapi Lawan Argentina lalu. baru-baru ini. Dimainkan sebagai bek sayap kiri, Patinama berhasil memberikan warna baru di skema permainan Sintayong. Dirinya cukup disiplin dalam menjaga area pertahanan dari gempuran tim nasional Argentina. Selanjutnya ada Sandy Walsh yang masih menunggu kesempatan untuk Sandy debut. Walsh. Pemain berusia 28 tahun ini dinilai bakal jadi pesaing kuat untuk Asnawi Mangkualam. Sandy Walsh diprediksi bakal segera menjalani debut di laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Pemain dari KV Mechelen ini sangat bersemangat untuk segera membela skuad Garuda di lapangan. Sandy Walsh berjanji akan tampil sebaik mungkin demi membawa harum merah putih. Terakhir ada Nathan Joe Aon yang dirumorkan bakal segera dinaturalisasi. Pemain Swansea City ini sudah menyatakan minat besarnya untuk membela skuad Garuda. Dia bahkan sudah menyampaikan langsung kepada sang pelatih Sintayong. Namun pelatih asal Korea Selatan ini masih belum mengambil keputusan akhir. Pasalnya proses naturalisasi Nathan masih dipertimbangkan oleh federasi dan juga pemerintah. Itu antaranya. Gelandang, kita tengok gelandang nih, lagi banyak guys. Ini McLeod, Ivagener, Sandy Walsh pun di situ juga kan. Dengan selanjutnya di sektor lini tengah, timnas Indonesia punya beberapa pemain naturalisasi. Sebut saja McLeod, Ivagener, dan juga Jay Itzes yang bisa menjadi gelandang kuat. Klok sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak bulan November 2020 yang lalu. Namun dirinya baru bisa membela skuad merah putih pada bulan April 2022. Pasalnya Klok masih gagal membuktikan garis keturunannya ke FIFA. Setelah resmi berseragam timnas, Klok langsung menjadi pilar penting skuad Garuda di lini tengah. Sintayong sering mengandalkannya sebagai jenderal lini tengah timnas Indonesia. Klok juga punya peran besar membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023 menghadapi Argentina bulan Juni lalu. Muda lagi. Dinilai punya kualitas mumpuni sebagai seorang gelandang tengah. Sintayong menganggap sang pemain punya potensi besar di dalam skema permainannya. Selain itu, Jenner juga punya pengalaman bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dirinya bahkan sudah mencatat debutnya bersama FC Utrecht di laga kontra Groningen. Namanya bahkan sempat masuk ke dalam daftar skuad di laga pertama Eredivisie musim ini. Sayangnya Jenner nggak diberikan kesempatan untuk debut di laga tersebut. Berikutnya ada Jay Itzes yang diprediksi bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda ini digadang-gadang bisa membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 nanti. Pasalnya Itzes punya rekam jejak yang bagus selama berkarir di Eropa. Bahkan pemain berusia 23 tahun ini bergabung ke klub Serie B Italia yakni Venezia. Dia sudah memainkan 4 laga dan menjadi pilar penting skuad asuhan Paulo Vanoli. Nindak minat lagi guys. Penyerang. Oke, penyerang kita tengok. Penyerang siapakah dia? Terakhir di sektor lini serang bakal diperkuat oleh sejumlah pemain-pemain kenamaan, termasuk Ilyas Al-Hafd yang dirumorkan akan berseragam timnas Indonesia. Saat itu dia menjadi sorotan setelah membawa bendera Indonesia saat masih membela Almere City. Pemain berusia 26 tahun itu bahkan membantu Almere City promosi ke Eredivisie Belanda. Selain punya darah Indonesia, Al-Hafd juga mempunyai darah keturunan Maroko. Namun dirinya juga sudah pernah membela tim nasional Belanda U20. Saat ini Al-Hafd bermain di divisi utama Liga Armenia dengan memperkuat FC Noa. Liga Armenia. Dirinya sudah bermain sebanyak 5 laga dan mencatat 1 gol serta 3 assist. Selanjutnya ada Rafael Strijk yang sudah resmi menjadi pemain naturalisasi. Pemain berdarah Belanda ini juga sudah mencatatkan debutnya di laga menghadapi Palestina dan Argentina. Rafael Strijk dinilai punya potensi besar untuk menambah kualitas lini serang timnas. Dia dinilai punya kecepatan dan juga visi permainan yang cukup bagus. Hadirnya Rafael Strijk bisa menambahkan variasi serangan skuad Merah Putih. Alasannya dia punya kemampuan yang mumpuni dengan kecepatan dan visi permainan yang cukup bagus. Dengan pengalamannya membela Ado Den Haag, Sintayong diprediksi bakal terus mengandalkannya. Pengalaman juga Dim. Itulah ulasan starting lineup mengerikan timnas Indonesia seandainya dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan dan naturalisasi. Bagaimana pendapatmu? Apakah starting lineup ini bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Oke guys, kita ulas guys. Oke guys, itu tadi antara pemain-pemain naturalisasi daripada penjaga gol, pertahanan, gelandang, dan juga penyerang. Jadi semua lini-lini nih, lini belakang,
gelandang tengah dan juga penyerang ini mempunyai pemain-pemain naturalisasi yang berkaliber ya. Kalau saya melihat di segi pertahanan tuh Elkin Bagot situ, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sheni Patinama itu memang komplit lengkap dengan pengalaman-pengalaman yang mereka ada bermain di Liga Eropa, di semua tempat lah, di Liga Inggris macam Elkin Bagot tuh kan, Liga Inggris. Manakala gelandang tengah ada Maklok lagi. Pemain yang cukup berpengalaman di Indonesia, telah mempunyai peranan-peranan besar seperti menentang Argentina juga. Maklok memainkan peranan yang penting ya pada ketika menentang Argentina ini. Begitu juga dengan pemain-pemain baru masuk seperti Rafael Strik tadi, Ivar Jenner, walaupun nama-nama pemain ini masih muda, umur baru dalam 20 tahun, 19 tahun, 23 tahun, tetapi penampilan mereka, pengalaman mereka itu mereka akan serap untuk pemain-pemain lokal yang ada di timnas Indonesia ini. Jadi bagi saya guys, pemain-pemain naturalisasi ini memang wajib ada untuk setiap tim di Asia, terutama Asia Tenggara ini. Apa yang dilakukan oleh Sinteyong itulah perkembangan sepak bola di Indonesia kini berkembang dengan lebih maju dan perkembangan yang sangat drastik. Walaupun Sinteyong sudah mengambil sebagai pelatih ini sejak 5 tahun lepas dari 2019 ya, kalau tidak silap sekarang 2023, lebih kurang 4 ke 5 tahun. Tapi perubahan yang sangat-sangat drastik dan perubahan yang sangat ketara untuk kemajuan sepak bola Indonesia ini. Apabila pemain-pemain naturalisasi ini dapat memberikan semangat dan juga teknik permainan di Eropa itu ke pemain-pemain lokal. Jadi bukan senang untuk membina timnas ini dalam masa yang singkat, tapi Sinteyong bisa lakukan ini. Dan selaku penggemar sepak bola, saya melihat daripada luar, daripada kacamata yang kasar, daripada Malaysia melihat ke Indonesia yang ada pada saat ini, memang perubahan yang sangat besar dalam sepak bola Indonesia. Kalau dulu pemain-pemain Indonesia ini dia takut untuk memegang bola, kontrol bola, tapi sekarang ini apabila ada daripada pemain naturalisasi, kemudian ada coach seperti Sinteyong menerapkan skill-skill yang bagus, keberanian dan cara pegang bola, kontrol ball, position ball itu dikawal, keberanian untuk buat pressing kepada lawan, laju, stamina kuat, itu dijaga ya oleh Sinteyong. Dia adalah satu pelatih yang bukan saja dia menjaga dari segi taktikal permainan, tetapi dia menjaga daripada postur tubuh, pemakanan, kesehatan pemain itu, sampailah ke permainan taktikal, strategi dan formasi dilakukan oleh Sinteyong. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan naturalisasi yang ada ini? Adakah wajar ataupun tidak? Itu kalian komentar di ruang kolom di bawah dalam video ini nanti. Dan malam ini kita bagi sokongan penuh untuk Indonesia menentang Turkmenistan dalam FIFA Matchday. Oke, semoga Indonesia menang pada malam ini dan kita akan bertemu lagi di video yang akan datang untuk membincangkan perlawanan itu pula. Oke, sampai berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.